wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita awali majelis kita ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah yang kita niatkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita niatkan juga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, dan kita niatkan juga untuk diri kita sendiri. Kemudian kita dengan suratul Fatihah kita mendoakan saudara kita, sahabat-sahabat kita, kerabat kita yang sakit, yang sedang dapat musibah. Semoga Allah lepaskan permasalahan mereka sehingga dapat bersama-sama kita beribadah di masjid yang mulia ini. Dan juga kita berhadiah Fatihah kepada Syekh Abdul Somad Palimbani. Mudah-mudahan kitab yang kita baca ini dipermudahkan Allah kita memahami dan juga mengamalkannya. Liyazinniyah wa likulli niyyati shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan nikmat yang banyak. Mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya. Ketika kita pandai mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sekecil apapun nikmat itu sangat berguna untuk kita, maka kita wajib mensyukurinya. Memang seringkali kita ungkapkan kita tidak pernah diperintahkan menghitung berapa banyak nikmat Allah, karena memang kita tidak mampu dan sanggup. Tapi kita hanya diminta untuk mensyukurinya. Mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya dan kita pun mendapat predikat abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan bersalawat kita akan dipermudahkan Allah untuk mendapatkan pertolongan baginda Rasul ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah agar kita dijadikan, keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita semua menjadi ahlu syafaah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, di pagi yang berbahagia ini, segianya kan Sabtu kebiasa materi kita. Tapi karena ada kondisional sifatnya, ketua kita juga sedang ke Belitung, maka daripada kosong, kita isi, Kamisnya kita tukar, beliau nanti ngisi hari Sabtu. Untuk sementara saja, agar taklim kita berjalan terus, tidak sampai terputus-putus. Baik, di kesempatan pagi ini kita akan masuk pokok yang ke-9 dari maksiat batin dengan sub pokok bahasan al-ujub. Ujub. Ya, ujub itu ada kaitan juga dengan takabur. Pekan kemarin kita bicara al-kibr. At-takabur yaitu juga maknanya sombong, angkuh. Nah, tetapi kalau ujub itu lebih kepada angkuhnya itu kekaguman mengagumi dirinya, bangga kepada dirinya. Itu ujub. Sekedar kita ingatkan, ujub dengan takabur itu 11-12 kata kawan. Tahu 11-12 kan? Ya, kata orang Semendut, semegi saja. Sami mawon, hampir seperti itu. Bedanya kalau ujub, dia lebih membanggakan dirinya dari sisi apapun. Dia bisa membanggakan dirinya. Baik dari segi amal ibadahnya, mungkin dia bangga. Dari segi pengetahuannya, keilmuannya. Bahkan dari segi status quo-nya. Apakah status quo dari segi akademiknya, status quo dari sisi jabatan dan kedudukannya, itu bisa membuat orang menjadi bangga. Ya. Cirinya gampang saja. Marah kalau misalnya tidak ditaruh gelarnya. Nah, itu kadang awas. Itu ciri kita bisa angkuh itu. Atau misalnya ciri lain, kemarin sudah kita ungkapkan, kalau bahasa Bangkanya, di padih nyangirang, girirnya madihnya garang. Nah, itulah perumpamaan. Itu ciri lah tuh. Paham maksudnya kalau misal dinasehat, dia tidak senang. Iza anipa. Nah, itu dia senang dia. Tapi giliran dia memberi nasihat kepada orang, nya garang.
Wa iza wa'aza anifa. Itu kata Imam Ghazali. Itu ciri itu. Ya. Nah kemudian, kalau ujub itu, dia fokusnya kepada dirinya. Kepada dirinya sendiri, dari siapapun. Nah kalau takabur, tambah lagi poin lain, di samping dia membanggakan dirinya, dia meremehkan orang lain. Nah seperti itu. Jadi kalau ujub itu dia hanya pada dirinya sendiri. Tapi kalau takabur, dia sempat meremehkan orang lain. Dia membanggakan dirinya, sekaligus dia merendahkan orang lain. Jadi di samping dia membanggakan dirinya, nah sisi lain dia melemahkan, meremehkan orang lain. Itu takabur. Maka ujub itu sebenarnya dia lebih spesifik kepada kepribadiannya, internalnya. Tapi kalau takabur di samping internal juga mempengaruhi kepada orang lain. Kita ambil contoh saja misal begini. Kalau orang ujub, dia merasa dia yang lebih semuanya. Lebih hebat ibadahnya, lebih hebat mungkin keintelektualitasnya, menganggap lebih pintar, lebih hebat dari segala hal. Dan mungkin berbagai macam, karena orang ujub itu bisa juga dari faktor fisik. Merasa ganteng seorang misalnya kan, merasa cantik sendiri, itu bisa. Itu bisa dari dirinya, contoh. Nah, tetapi ketika takabur, di samping dia membanggakan dirinya, dia meremehkan orang lain. Contoh dia merasa ganteng tadi, merasa cantik. Nanti orang lain diremehkannya. Bahasa kita tuh nya ganteng, orang lain jelek misalnya kan. Nah, itu ada seperti itu. Baik dari segi berpakaian, itu bisa saja dari sisi fisik seperti itu. Dari sisi ibadah bisa juga orang menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Nah itu takabur. Cukuplah Azazil contoh kita akhirnya mendapat gelar iblis. Itu orang-orang yang. Nah ujub itu banyak orang yang banggakan diri itu. Kita ingat cerita Jalut, ya, ketika dia berhadapan dengan Daud kecil, ya, David dan Goliat kalau ada terminologi yang lain. Nah Jalut bahasa kita, itu bukan main kan, dia membanggakan dirinya, besar tinggi orangnya kan, garang, panglima perang, pimpinan. Tetapi dia tidak menyadari bahwa kebanggaan, kesombongan dirinya akhirnya juga membuat dirinya itu jatuh, kalah oleh bahasa kita itu seorang anak kecil yang memakai betet, ketapel ya. Adik-adik ada betet tuh. Adik-adik ya, alhamdulillah. Karena enak betet tuh kan, lumayan tuh. Pelurunya tuh batu, ada rasa. Ya. Bagi pelurunya penabur, nambah hebat lagi kan. Iya. Nah jadi itu bentuk-bentuk yang ujub. Dan banyak sekali kejadian-kejadian sehingga juga pernah menimpa pasukan Islam Indonesia. Pasukan Islam ketika pada masa Rasulullah SAW dalam tragedi Perang Hunain. Itu bahkan termaktub dalam At-Taubah ayat 25. Teguran Allah bahwa jangan kita membanggakan diri. Terjadi pada pasukan Islam ketika Perang Hunain, di mana Perang Hunain itu pasukan Islam itu lebih banyak jumlah dari musuh. Maka Allah tegurkan. Di mana firman-Nya, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma Hunainin iza a'jabatkum kasratukum falam tuni ankum syai'a. Jadi betapa pada saat perang Hunain itu kamu merasa takjub dengan kebanyakan kamu. Padahal kamu tidak pernah tugni, merasa tugni itu asalnya kaya, seolah-olah tidak berhajat lagi ke orang lain. Jadi ghani itu maknanya pada itu tidak berkepentingan lagi dengan orang lain selain orang kamu. Sedikit pun ankum syai'an. Nah, itu pernah ditegur.
Karena memang perang Hunain itu pasukan Islam tuh luar biasa. Banyak dari musuh. Nah jangan sampai itu menyebabkan akhirnya kan bagaimana tragedi Hunain itu. Nah, itu pelajaran bagi kita. Karena mungkin banyaknya kita merasa sudah takjub dengan kelompok kita. Hati-hati di situ. Allah yang memperingatinya. Makanya ayat ini oleh Rasulullah diingatkan dengan hadisnya. Salasun muhlikatun sukhun muta'un wa huwa muttaba'un wa ijabul mar'i binafsi. Maknanya kurang lebih ada 3 hal yang bisa menghancurkan kita, muhlikat, membinasakan kita, menghancurkanlah kita. Ya. Suhun muta'un. Pertama, kikir yang selalu diikuti. Kikir itu kita bicara kemarin masalah al-bakhl, al-bukhlu, pelit. Pelit, medit, sekaker, apa lagi? Pelit, medit, sekaker, kikit, kalau orang Bangka bilang. Ya, bahasa kampung, kikit itu kikir. Itu kalau kita turuti, kita ikuti, itu akan membuat kita binasa. Membuat kita hilang harga diri kita, merusak ibadah kita. Ya, karena sebelum pernah kita katakan bahwa kikir itu membahayakan diri kita dan juga orang lain. Orang benci ke kita karena kita pelit. Nah orang kan timbul niat buruk. Nah itu khawatirnya seperti itu. Bahkan dalam satu ungkapan di bab buhul kemarin, bab pelit kemarin, bab sekakar kemarin, kita pernah ungkapkan. Orang ahli ibadah tapi pelit, tidak disenang oleh Allah. Allah lebih senang kepada orang yang jahil tapi sakhi dermawan. Bagaimana ungkapannya kemarin? Allah lebih mencintai orang yang jahil tapi dermawan daripada orang ahli ibadah tapi pelit. Jadi al-jahilu sahiyu ahabbu ilallah minal ibadis bakhil. Orang yang jahil, yang dianggap mungkin tidak berilmu, tapi dia dermawan, itu lebih baik dicinta Allah daripada orang ahli ibadah tapi pelit. Pilih mana berarti? Jahil yang dermawan, apa ahli ibadah tapi pelit? Pilih mana kira-kira? Bukan pilihan. Yang bagus pilihannya itu al-abidus sahih. Ahli ibadah tapi juga dermawan itu pilihan. Karena kedua-dua itu ada sisinya. Kalau dibanding antara dua tadi, maka Allah lebih mencintai orang yang apa sebabnya? Ketika kita baik dengan orang lain, hubungan kemanusiaan kita bagus. Hablum minan nasnya. Ya. Tapi yang satu baik kepada Allah, tapi tidak baik kepada hubungan kepada manusia. Maka kita cari hubungan kita kepada Allah bagus, hubungan kepada manusia bagus. Ada simbol begini. Tahu tidak simbol apa nih? Hah? Banyak maknanya, tergantung kita melihat. Tapi ada simbol bagi sebagian teman-teman kita, LP-POM MUI simbolnya ini. Apa maksudnya? Sisi lain, huruf L ya. Tapi maknanya ada apa? Bagus hubungan ke atas, vertikal, horizontal juga baik. Ya, kalau dalam orang tasawuf ini kan Allah. Lam, alif, lam, ha. Ya. Jadi Allah. Nah simbol seperti ini kan maknanya kan sama. Vertikalnya bagus, horizontal juga menawan. Nah jadi itu yang bisa membuat kita hancur kikir. Nomor apa namanya korun itu karena faktor apa hancurnya? Kikir. Saklabah sama karena faktor kikirnya. Ya, sampai tidak mau bayar zakat kan sayang. Akan habis nih hartanya karena bayar zakat. Wahwaun mutaba'un, memperturutkan hawa nafsu. Itu juga bisa menghancurkan. Oke. Kita tidak ulas itu.
Nah, kita ambil yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi. Orang yang membanggakan dirinya. Orang yang membanggakan diri itu bisa menghancurkan. Karena masalahnya apa? Ada bahaya. Dari ujub itu, ada kekhawatiran yang bisa luar biasa, bisa menimbulkan kerusakan. Yang bahkan disebut muhlikat, bisa menghancurkan. Apa saja bahayanya? Hilangnya keikhlasan seseorang dalam beribadah. Sementara ruh ibadah itu adalah keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dasarnya adalah keikhlasan. Dari dalam diri kita sendiri, dari hati kita sendiri. Ya, karena ikhlas itu lahan empuk untuk setan masuk untuk merusaknya. Ya. Apakah karena kadang-kadang tidak hanya ujub, tidak hanya takabur, bisa juga sum'ah. Kalau disebut kawan, rajin ibadah tahajud ya, dari jam 1 sampai jam 4. Senang berangkat kupingnya kan, awas tuh sum'ah. Bisa apa tuh orang tua? Naik bilung ya kan. Bisa saja. Atau bisa saja ingin dilihat orang. Turunlah ke riak kan. Nah riak tuh ada pengobatan tersendiri nanti. Jadi semuanya itu bagian dari penyakit batin yang harus kita hindari. Itu hilangnya keikhlasan. Jadi rusak hubungannya kepada Allah. Ya ikhlas, bukan ada bab khusus nanti. Ketaatan batin, ya bagian dari pengobatan ikhlas. Sederhana, orang mancing itu harapannya apa? Dapat ikan, umpannya dimakan ikan. Pernah adanya nyesel umpannya dimakan ikan? Tidak pernah, karena ikan dapat kan. Nah itu, jadi pas kita mancing umpannya, karena besar-besar kan. Nah ketika dimakan oleh ikan, nah ikan kita dapat. Umpannya pernah kita tanya lagi, tidak pernah nyesel gara-gara kamu makan habis umpanku, tidak pernah. Ikhlas kita, umpannya itu dimakan oleh yang kita harap dapat ikan tadi. Nah sama kita ikhlas juga mengharapkan bahasan yang besar. Umpannya apa? Ibadah kita itu. 2 rakaat kah subuh, zuhur, asar, itu bagian untuk mendapatkan nilai yang lebih besar lagi. Ya. Kemudian bahayanya, ya, wa ijabul mar'i bi nafsihi ini adalah bahaya. Bisa mendatangkan murka Allah. Kejadian, kita hubungkan kejadian fenomena di Sumatera kemarin. Sebagian orang membanggakan dengan kelompoknya. Kami punya sawit sekian hektar, jutaan hektar. Kami punya tanaman untuk bahan kertas demikian luasnya. Kami menghasilkan tambang demikiannya. Akibatnya apa? Antar kelompok dan kelompok itu saling membanggakan. Tanpa disadari, muncullah. Ya, memang kadang-kadang kita katakan bagian dari olah kita, tapi membuat alam tidak nyaman, tapi semua kan ada takdirnya Allah. Begitu kita ngeri melihatnya. Cuma sedih juga kita. Donasi kawan-kawan belum diangkut sana lagi penuh. Apa masalah apakah JNE-nya yang itu overload katanya. Tapi kapan ngangkatnya tuh? Tidak tahu kita. Maka harus ada solusi. Pihak kita dari Bupati Timah apa solusinya? Bila perlu paket lewat laut, kan lebih murah. Banyak ekspedisi, ya, semampu kita lewat laut dikirim ke sana. Mereka sangat membutuhkan. Kita menghubungi teman-teman ke sana sedih. Laporan lab service saja dari pejabat-pejabat kita. Lampulah bagus, kapan bagusnya? Kita juga punya hubungan dengan kawan-kawan, nanya kabarnya. Jadi kita terpesona dengan lab service, informasi dari media. Jadi bagaimana keadaan di sana bagaimana tidak tahu. Ya, luar biasa. Masih ada yang belum tersentuh sama sekali. Ya. Jenazah teman-teman yang terkurung, yang terkubur. Bukan sedikit tuh. Air bah seperti itu, bawa lumpur, bawa kayu bekas tebangan.
Nah itu kan bisa muncul murka Allah. Artinya apa? Ketika misi kita tidak hanya ibadah kepada Allah, bagaimana kita merawat bumi ini sebagai khalifah, memakmurkan. Wa huwa ansya'akum minal ardi wastamarakum fiha. Dalam surah Hud ayat 61 itu. Jelas itu. Maka ada wastamarakum, oleh tafsir dikatakan kamu tinggal di situ, kamu bertanggung jawab untuk menjaga wa islihun. Kalau rusak perbaiki, jaga. Wa antum mas'ulun, dan kamu akan diminta pertanggungjawaban. Wa amalu, apa yang kak gawi ketika kalian jadi khalifah di muka bumi terhadap memakmurkan bumi ini. Akan ada pertanggungjawaban. Nah, kalau sudah demikian, ya tunggu saja ketika marahnya alam. Jadi satu sisi juga perlu kita ingatkan untuk diri kita dan orang lain sebagai bentuk muhasabah kita. Jangan pernah menganggap alam itu objek. Alam itu makhluk Allah yang harus kita muliakan juga. Kalau kita berani menggali, sekedar nanam, berarti kita ada pengganti. Tapi kalau kita merusak, ya kita yang akan menuai akibatnya. Jadi murka Allah akan datang, tidak melihat beriman atau tidaknya orang. Cuma bagi kita orang beriman, kita melihat dengan dua hal. Kalau itu memang murka Allah, bentuk teguran Allah, berarti kesalahan pada diri kita. Kita mohon segera bertobat, istighfar kepada Allah. Tapi kalau memang menimpa orang yang sedang beriman, datang musibah itu, mungkin ini bentuk ujian Allah ingin mengangkat derajat kita. Maka ketika itu apa? Sabar. Dia bisa mendatangkan murka Allah. Tanpa zaharul fasadu fil bari wal bari bang kasabat ajinas, itu jelas itu. Rusaknya bumi ini, darat, laut itu kan olah-olah manusia yang tidak bertanggung jawab. Tapi ingat, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Sebagai khalifah di muka bumi yang memang memerintahkan untuk memakmurkan bumi, bukan merusak bumi. Boleh kita ambil hasilnya, tapi kemudian apa? Ada nama reklamasi, ada reboisasi. Jaga lagi lingkungan. Bangka nih, mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah. Allah belum memerintahkan makhluknya alam, baik gunung, baik hutan-hutan, baik batu-batuan, masih taat kepada Allah. Masih terjaga. Bangka nih sebentar mendatangnya tsunami, ya. Apa besarnya kan? Itu bersedih kita ada, bentuk protes kita sebenarnya. Ini terekam nih di YouTube kan. Kenapa kasus peristiwa Sumatera sekarang, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, pemerintah kita tidak berani mengambil suatu keputusan jadikan bencana nasional. Tsunami kemarin mana besar dengan nih? 2004 dijadikan kasus bencana nasional. Kenapa peristiwa banjir Sumatera itu tidak berani pemerintah mengambil keputusan sebagai bentuk bencana nasional? Ampun kepada Allah, mudah-mudahan keliru. Tapi bentuk intervensi kita. Kalau mereka menetapkan itu bagian dari bencana nasional, yang kena siapa? Bencana bagi mereka. Mereka yang punya lahan perkebunan, yang mereka punya tambang, mereka yang merusak. Ya pasti kan dunia akan nuntut. Perusakan lingkungan. Nah itu, makanya karena mereka yang sedang menjadi pemimpin di muka bumi di Indonesia ini, mereka tidak mau menetapkan itu, sehingga khawatir menjadi bencana bagi mereka. Sedih kita melihat. Ya. Nah, murka Allah. Kenapa tadi? Kesombongan. Membanggakan diri. Wa ijabul mar'i binafsi. Baik pribadi maupun kelompok. Bahayanya lagi, sebagai bentuk muhlikat yang bisa menghancurkan, membinasakan kita dan generasi selanjutnya. Menjauhkan kita, semakin kita lupa kepada Allah. Itu bahayanya. Semakin kita menjauh dari Allah, bukan mendekat. Ya.
Karena kesombongan kita, kebanggaan mengagumkan diri kita. Kelompok kita hebat. Menguasai itu, menguasai sini. Hati-hati, ada saatnya akan mendapat kemurkaan alam. Yaitu asli itu. Karena kita sudah menjauh dari Allah. Allah yang menciptakan alam ini. Kita diperintah untuk memelihara, menjaganya. Tanpa kita sadari, kita menarik diri dari konsep itu. Keluar dari wilayah ilahiyah. Tunggu saja. Ya, kita semakin lupa. Di situ apa? Hilangnya rasa bersyukur kita. Kita pernah di kitab ini, kita bicara, kita bahas. Betapa nikmat yang Allah berikan. Tidak usah jauh-jauh, yang nikmat menempel di tubuh diri kita. Anggota tubuh kita itu kan nikmat yang Allah berikan. Gratis. Tidak bayar. Tidak pernah transaksi mak kita ketika dalam perut. Mak kita bayar untuk beli tangan. Mak kita bayar untuk beli mata. Kan tidak ada ceritanya. Karena memang nikmat yang Allah berikan. Fa'alaika. Gratis. Nah, nikmat itu harus kita syukuri. Kan itu bentuknya. Tapi ketika nikmat itu tidak kita syukuri, kita gunakan anggota tubuh yang Allah berikan secara gratis untuk bermaksiat kepada Allah dengan cara merusak alam. Itu kan berarti kita gunakan tubuh kita. Dari tubuh kita gunakan untuk kepentingan diri kita atau kelompok. Merusak alam. Nah, ketika itu apa kita? Kita tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur berarti kufur. Itulah disebut oleh Imam Ghazali dengan ghayatul kufron, puncaknya keingkaran. Ketika puncak keingkaran berarti tidak pernah berterima kasih. Semakin jauh kepada Allah, hilang rasa syukurnya. Kan seperti itu. Bahayanya ijabul mar'i binafsi, ujub. Bahaya yang lain, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Kenapa? Sebab rusaknya hubungan sosial. Kita kena ibarat kata orang timun, sementara mereka durian, susah kita nak ngelawannya. Ya, timun ngelawan durian, bakal menang enggak? Ya kan perumpamaan. Rusaknya hubungan sosial. Akibatnya hubungan sesama manusia, hablum minan nasnya tidak baik. Allah pernah mengungkapkan Al-Quran, sampai sekarang masih tercatat, bagaimana kepentingan manusia itu didahulukan daripada kepentingan kita kepada Allah. Allah bisa menerima itu. Tazamul hukuk konsepnya. Ketika berbenturan hak Allah dengan hak makhluk dulu kita dahulukan. Sederhana contohnya, ketika kita puasa, azan dulu apa berbuka dulu? Sholat dulu apa minum dulu? Berbuka dulu lah. Taipau kalau lah kelak kogi kuat sampai jam 8, kelak makan, berbuka. Sholat dulu. Dahulukanlah hak kita, hak manusia. Nah, jadi kalau begitu hak manusia tidak terpenuhi akan rusak. Walaupun bagus hubungan kepada Allah, kalau hubungan kepada manusia tidak baik, banyak contoh. Ya. Iblis laknatullah itu bagus ya hubungan kepada Allah. Bagus, al-muqarrabun gelarnya, tidak ada makhluk lain yang mendapat gelar al-muqarrabun. Azazil. Bagus, tapi ketika hubungannya kepada makhluk sama makhluk, pada Adam, representasi manusia, kan tidak baik. Akibatnya terpelanteng kan, terkucil. Bahkan diberi gelar baru, iblis. Ablasa yublisu iblisan. Orang yang terputus dari kasih sayang Allah. Nah itu hubungan jadi rusak. Ya, apa masalahnya? Antara yang tidak mampu ke yang mampu kan semakin jauh jurangnya. Timbul rasa benci dan perasaan-perasaan yang lain. Itu kan bahaya jadi ujub itu. Maka disebut kata Rasulullah salasun muhlikat yang bisa membinasakan kita. Kemudian yang yang membahayakan lagi, akhirnya
menyesatkan hati dan pikiran. Bagaimana itu bisa terjadi? Iya karena dia egonya, ego pribadi, ego kelompoknya, rusak hatinya. Penting kami untung, bantailah. Kan seperti itu. Hilang perasaan kepekaan. Walaupun mungkin mereka ada CSR-nya. Sebanding enggak CSR mereka dengan keuntungan masyarakatnya. Contoh baik. Berapa lama ratus tahun timah di Bangka ini diambil. Ada enggak kita merasa rakyat biasa itu merasa nyaman? Bahagia. Ya kalau pegawai timah wajar digaji kan dari itu. Kitanya rakyatnya. Bahkan dipertontonkan dengan hedonisme yang ada dari itu termasuk keluarganya. Sedih kita. Duit 300 triliun itu andainya benar sebesar itu timbun betimahnya tuh antara Bangka dengan Belitung. Dia susah-susah kita nak ke Belitung kan ya. Di ke Belitung dekat satu provinsi, kadang-kadang terbang ke Jakarta. Ke Jakarta baru ke Belitung. Ya Sarpam kadang-kadang maci boarding pass kita. Bapak mau ke Belitung? Dari Bangka? Iya. Ketawanya, aneh. Apakah itu kita rasakan? Lah berapa ratus tahun? Itu kan bentuk kita protes mungkin hanya tadi, timun. Yang lawannya lawan durian. Jadi bisa merusak hati. Bisa merusak akal, tidak sehat akalnya. Lada juna fitu ya nih ya mahun. Ya itu memang Allah suruh. Itulah suruh bantai-bantailah. Ibarat layang diulur terus. Dia semakin lupa. Akhirnya putus juga layang. Karena habis benang ya kan. Kan seperti itu. Jadi itu bahayanya. Nah sekarang introspeksi untuk kita. Apakah kita termasuk ada sifat ujub pada diri kita? Ada ciri-cirinya. Jangan sampai kita menjadi binasa karena hal ini. Ciri yang pertama, menganggap diri paling benar, paling baik, paling semuanya. Ketika itu kita lakukan, Allah lah memperingati. Wala tuzakku anfusakum, wallahu a'lamu biman ittaqa. Jangan sekali-kali kalian menganggap kalian yang paling benar, paling bersih, paling hebat. Allah yang tahu siapa yang bertakwa itu. Bukan statement ketakwaan itu. Apalagi statement dengan lisan, apalagi statement dengan gaya, dengan body, dengan tingkah laku. Itu ciri. Kalau kita sudah menganggap kita yang paling benar, paling baik, paling hebat, sudah ujub, takabur, ada melekat pada diri kita. Bahkan sebenarnya sifat riya ada di situ. Karena kita sudah meremehkan orang lain. Itu terjadi ya dalam perjalanan Islam juga di muka bumi ini banyak contoh. Akibat orang-orang yang ujub, akhirnya kan dalam kebinasaan. Wah, bahasa kita kasar, mati gede nyaman. Dalam kehinaan. Seperti itu. Dia menganggap diri paling benar, paling baik, sehingga lebih menyudutkan orang lain. Ciri yang lain adalah di samping paling benar, merasa paling baik. Baik apa? Baik ibadahnya, orang lain buruk. Sudahlah itu. Lah terkena penyakit ujub. Jangan pernah kita merasa ibadah kita yang paling baik. Kerja kita yang paling baik. Nanti orang yang menilai bukan kitanya yang mengungkapkannya. Ciri lain, bangga yang berlebihan. Kalau kita bangga, itu sudahlah ujub melekat pada diri kita. Jangan sampai terjadi. Bangga. Kita ini sering kali apa? Membanggakan keturunan misalnya. Itu juga awas tuh, ujub. Anak kita, keturunan kita tidak tahu ceritanya sebenarnya, tapi kitanya, orang tuanya. Walaupun memang ada kalanya kenikmatan itu boleh kita sampaikan.
Tetapi maknanya apa? Dalam bentuk edukasi dan motivasi. Bukan dalam bentuk membangga-banggakan. Nah, tinggal lagi ketika itu ada pada diri kita. Bagaimana cara kita menghindarinya? Ah, itu yang penting. Cara menghindarinya, sadar bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Karena ketika orang ujub, dia lupa. Maka di sini dalam kitab ini dikatakan, orang ujub itu adalah takabbaru yahsulu fil batini. Wa haqiqatul ujbi takabbaru yahsulu fil batini bitakhayyuli kamalin min ilmin au amalin. Hakikat ujub itu sesungguhnya adalah orang yang takabur, yang merasa di hatinya dan juga tahayyul itu berharapan, bercita-cita bahwa sempurnalah dari segi ilmunya, dari segi amalnya. Di kata ujung ma'anis yani idofatihi ilallah ta'ala. Tapi dia tidak menyandarkan keberhasilannya, keilmuan didapatnya, amal yang diperolehkannya, status jabatan yang dimilikinya. Dia tidak sandarkan semuanya kepada Allah. Menganggap seolah-olah hasil dirinya sendiri. Itu hakikat dari ujub itu. Dia menganggap bahwa apapun yang dimilikinya, itu dasarnya adalah keberhasilan pribadinya. Tidak diikat, disandarkan kepada Allah. Akibatnya, dia lupa. Maka itulah kita sadar bahwa semua yang kita miliki tak lain adalah anugerah Allah. Makanya, nikmat yang ada itu pandai-pandailah kita mensyukurinya. Nikmat tubuh, ya manfaatkanlah untuk taat kepada Allah, bukan maksiat. Karena memang di sisi lain, di samping nikmat, yang melekat di tubuh kita ini juga. Misi kita pun di muka bumi untuk mengelola bumi ini juga adalah amanah. Ketika amanah, lawannya hianat kan. Nah, amanah harus tegak lurus sesuai dengan perintah Allah. Bahwa Allah titip. Nah, ketika amanah Allah itu bagian dari hak Allah yang harus kita jalani. Amanah artinya sesuai peruntukannya apa anggota tubuh kita. Allah berikan tangan fungsi untuk apa? Mata untuk apa? Mulut untuk apa? Kita letakkan pada proporsinya. Itu amanah. Ketika selip sedikit, itulah yang oleh Imam Ghazali istilahnya ghayatut tughyan, puncaknya pengkhianatan ketika tidak menjalankan amanah. Bumi, anggota tubuh kita, bumi, alam juga amanah Allah. Ketika amanah kan akan diminta pertanggungjawaban kita. Sama. Jawarika ri'a'uka. Anggota tubuhmu adalah rakyatmu. Karena akan diminta mas'ulun, pertanggungjawaban. Nah, sama. Jadi ketika kita sadar semua yang datang itu tak lain dari Allah. Nah, ketika datang dari Allah, ketika kita masuk ke wilayah ujub, takabur, riya dan semua itu, mari kembali ke spek kita. Kita ingat kepada Allah. Caranya, ingat kepada Allah baik lewat lisan, baik lewat perbuatan, baik di hati kita. Karena syukur kan bisa syukur dengan lisan. Disebutlah syukurnya ahlul ilmi. Kalau dalam terminologinya Imam Ghazali. Orang yang punya ilmu disebutlah syukur dengan lisan. Ketika melihat nikmat, dapatnya alhamdulillah. Ketika ada musibah, innalillah. Melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Kan seperti itu. Ketika ada kawan yang salah, keliru, diperingati. Itu bentuk kita bersyukur dengan lisan. Ada bersyukur dengan perilaku. Itu disebut dengan syukur ahlul ibadah. Bagaimana rasa syukur kita dapat nikmat, kita sujud syukur. Ketika tiba waktu ibadah. Itu kan bentuk syukur kan dalam bentuk amaliyah, perbuatan. Yang tak kalah pentingnya bersyukur dengan hati. Intinya bersyukur dengan hati menurut
Imam Ghazali disebut dengan puncak dari rasa syukur, hilangnya penyakit-penyakit batin yang ada pada hati kita. Tidak usahkan melakukan maksiat batin, nilai-nilai penyakit batin itu mulai terkikis. Itulah puncaknya. Ngukurnya bagaimana? Sempurnanya ilmu kita, Islam kita, sempurnanya iman kita. Terukur kan dari situ nantinya. Apa kata Imam Nawawi? Min aklil ilmi man lam yabhas aiban min ghairihi, dalam kitab Maraqil Ubudiyah. Orang yang sempurna keislamannya, dia tidak pernah membahas buruk orang lain, tidak pernah membahas aib orang lain. Kalau kita berani mengaku bahwa Islam kita sudah baik, kita tidak akan pernah ikut nimbrung bahaskan aib orang. Sempurnanya iman, wa min akmalil iman man lam yanzur aiban min ghairi. Orang yang sempurna iman tuh bukan lagi membahas ngelihat aib orang tuh tidak pada orang, tapi lebih pada dirinya. Kalau kita ngelihat aib orang, sudahlah, tidak usah ngaku sempurna imannya. Kita lebih melihat diri kita. Itu mengukur apakah kita ingat kepada Allah. Dan juga jangan pernah meremehkan doa. Nah, orang yang ujub bangga itu kadang-kadang dia lupa. Karena dia tidak berhajat lagi kepada Allah. Doa itu kan bentuk kita berhajat kepada Allah. Bahkan dalam bab sam'iyat, akidah sam'iyat, karena akidah itu kan akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah sam'iyat. Salah satu akidah sam'iyat itu adalah meyakinkan, wajib kita mengiktikadkan bahwa doa itu memberi manfaat untuk kita. Itu dalam kaidah sam'iyat. Makanya Rasulullah katakan doa muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kalau manusia ada berotak, kira-kira macam mana? Taruh kawan suka lihat no, sebelah kanan dari sini. Ya dia berotak kan? Tidak utuh. Sapi, dia otaknya, dia kawan pajak makan otaknya kan. Nah, karena memang doa itu otaknya ibadah. Ibarat tubuh menyempurnakan ibadah kita, ada otaknya dalam ibadah itu adalah doa. Bahkan dikata lain, doa silahul mu'minin. Doa itu juga senjata ampuh orang beriman. Yang mampu menembus arsy Allah sampai ke Sidratul Muntaha itu doa. Belum ada senjata Kim Jong Un mampu nembus. Nah, baik dari Korea Utara, dari Rusia, Amerika, nembus langit sana. Dia usahakan nembus langit, nimbak bulan, belum sampai mereka. Iya kan? Kirim rudal ke bulan sana, diporak-porandakan. Belum mampu. Tapi doa, nah jangan pernah kita meremehkan. Di samping kita, cara menghindarinya, ya perbanyaklah zikir dan doa kita. Jangan malas berdoa, dek bayar gratis doa itu. Ud'uni astajib lakum. Apakah bayar doa itu? Ada doa dibayar ketika misal kita ke daerah luar, ke Jakarta lah. Ketika kita ziarah kubur, dia baca doa. Ada yang nawar jasa tuh. Terpaksa kita bayar kan? Iya. Ada. Yang baca Yasin, tidak baca, mereka menawarkan jasa. Jadi perbanyakkan zikir dan doa dari kita sendiri. Kemudian cara mengatasinya, selalu melihat diri kita itu selalu kurang. Jangan pernah melihat diri kita itu selalu lebih. Jangan pernah. Kalau kita melihat diri kita selalu kurang, kita berikhtiar untuk memperbaikinya. Tapi ketika kita lihat seorang pada diri kita selalu lebih, muncul sifat ujub, sombong. Itu yang berbahayanya. Maka demikian, ya kurang lebih, atau ada mau kita diskusikan silakan. Kalau ada, ya sudah masuk suruk ya. Ada mau kita diskusikan silakan. Mudah-mudahan penyakit batin, maksiat batin yang ke-9 ini, kalau ada 10, nanti misalnya pekan depan kita masuk yang terakhir, riya. Tersingkir dari diri kita, maka ciri-ciri dan mengatasinya tadi sudah kita sampaikan.
Kita mohon kepada Allah dalam doa juga. Apa doanya? Minal kasali wal ujubi. Rasa malas dan rasa bangga. Kita selalu berdoa. Ya Allah, aku berlindung dari rasa malas, dari sifat ujub. Seperti itu selalu doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma harijna min zulmatil wahmi wa akrimna bil fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil ahlakil hasanati wal hilim. Allahumma yassir umurana hadzal yaum rabbi yassir wa la tu'assir rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khairi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.